Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali saya berjumpa kembali dengan saudara Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan memulai ibadah kita, sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kalau rahmat-Mu selalu baru bagi kami setiap hari, kasih-Mu selalu besar buat kami Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun kondisi kami saat ini, apapun situasi kami saat ini, Kau selalu berada di samping kami Tuhan Yesus. Karena itu Bapa, saatnya saat ini kami mau bersuka cita, kami mau bergembira, kami mau memuji Engkau, kami mau naikkan hati kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang lebih dulu baik kepada kami, kasih-Mu yang selalu berlimpah buat kami. Terima kasih Bapa, buka hati kami Tuhan Yesus, agar hati kami hanya tertuju kepadamu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kalau kita semakin dahsyat dan semakin luar biasa. Yuk sama-sama saya undang kita semuanya, kita mau bersuka cita. Kita mau menerima sukacita penuaian dari Tuhan. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang berdebu. Dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Amin Tuhan. Kami akan membawa berkas-berkas kami bersama denganmu. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur. Dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Pasti pula membawa
Kita meyakini bahwa kasih-Nya Tuhan sudah memulihkan kita. Kuasa-Nya yang dahsyat melampaui segala pikiran kita. Mari sama-sama, apapun yang keadaan kita lakukan saat ini. Kondisi apa yang kita hadapi saat ini. Pergumulan apa yang kita tanggung saat ini. Biar kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kita butuhkan hanyalah perkenanan-Nya, kasih-Nya yang luar biasa. Kita hanya memberikan hati kita untuknya, karena kasih-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Biar kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Pegang erat setiap tangan kami Tuhan. Lihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan Yesus. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Dan karena hanya Engkaulah satu-satunya tempat yang dapat kami andalkan. Engkau ada bersama. Haleluya Tuhan. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kuatkan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku
Hanya dengan bersama kami melewati segala permasalahan hidup kami. Hanya dengan bersamamu kami mengalami sukacita Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini, biar kami berjalan bersama dengan Engkau. Hanya teguhkan dan kuatkan hati kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Pegang erat terus tangan kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup bertindak menolong kami. Haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu ditinggikan, hanya Kau yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur terima kasih buat kasih setiamu, buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami juga rindu. Kami boleh mendengar firman. Mari Tuhan, biar Engkau yang berkarya. Jamah lidah bibir hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat, satukan setiap hati kami, setiap roh kami. Untuk kami boleh menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi setiap kami pada hari ini. Mari Tuhan dimanapun kami berada, kami percaya hadirat-Mu boleh ada di tengah-tengah kami. Memenuhi setiap kami, menjamah kami, dan mengubah setiap kami menjadi pribadi yang baru. Menguatkan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan waktu yang indah di dalam tangan kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa hidup ini, hidup yang kita hidupi, sama seperti uap. Sebentar lewat. Kalau dulu saya pikir-pikir saya masih anak-anak, terus saya married, terus sekarang taunya, cepet ya. Dulu masih ada mama, jadi ada ibu saya, ada mama saya. Saya bilang, sekarang ternyata saya yang mesti jadi mama-mama. Terus bukan jadi mama-mama, dulu mama saya menjadi popo, nenek. Sekarang saya pun juga mengalami hal yang sama. Ini umur, waktu cepat berlalu. Kita mengalami hidup baru, new normal. Tanpa kita sadari, sudah 1 tahun lebih. Kita pakai masker, dulu kita rasanya sumpek, napasnya sesak. Benar gak? Aduh kalau tiap hari mesti pakai masker begini, sumpek. Tapi tanpa kita sadari, ternyata 1 tahun sudah kita berlalu. Dan kita bisa ternyata, bisa kita melalui semuanya. Dimanapun kita berada, baik di pekerjaan, baik juga di tempat ibadah, di jalan, kita selalu mengenakan masker kita. Yang setuju dan mengerti waktu ini seperti uap, sama-sama kita katakan. Yes, hidup ini sama seperti uap. Waktu berlalu begitu cepat. Mari saya ajak buka dulu ayatnya. Yakobus 4 ayat yang ke-14. Yakobus 4 ayat yang ke-14. Yang udah ketemu bilang, oh yes. Saya tunggu semuanya. Yakobus 4 ayat yang ke-14. Yang udah ketemu bilang, oh yes. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita nggak sadar, kita nggak berasa. Sebentar. Begitu juga masalah problem yang kita hadapi. Buktinya kita udah lewati. Kita bisa bertahan sampai hari ini sebagaimana kita ada. Kita bisa melalui dengan baik. Oke, di sini saya punya satu ilustrasi. Mana dong, tolong ilustrasi saya. Di sini kita lihat. Di hadapan kita. Di depan kita. Thank you, God bless you. Ada 2 gelas. 2 gelas. Kalau Anda sebagai tamu seandainya. Dan saya persilakan. Yuk silakan untuk mengambil salah satu minuman. Silakan ambil. Yang mana yang Anda akan ambil? Yang banyak karena aus. Coba, kalau jujur-jujuran yang mana coba yang boleh diambil? Yang mana yang mau diambil? Gelasnya tinggi yang bagus. Yang setuju dengan Ibu Lita angkat tangannya. Yang gelasnya tinggi yang bagus angkat tangannya. Yes, rata-rata manusia pasti ketika disuguhkan, dipersilakan untuk minum, silakan minum. Mereka pasti akan memilih yang bagus. Itu rata-rata manusia. Padahal yang dinikmati luarnya apa dalamnya? Dalamnya. Tapi manusia selalu melihat kemasannya,
gelasnya lebih cantik, gelasnya lebih manis, pasti rasanya berbeda. Itu menggambarkan kenikmatan dunia, di mana rata-rata manusia selalu, karena hidup ini singkat, mereka mau menikmati hidup ini dengan sebaik-baiknya. Mereka menikmati luarnya, padahal di dalamnya itu airnya sama, dan yang dinikmati itu dalamnya. Hidup itu sendiri sebenarnya yang bisa, yang harus kita nikmati. Tetapi manusia cenderung berpikir seperti itu. Mereka menikmati kenikmatan duniawi dulu. Rata-rata semua manusia mencari kesenangan duniawi. Nah, manusia itu berbeda. Ada yang manusia yang kalau tidak kenal Tuhan, mereka selalu bilang mana? Ya, semuanya ini milikku. Semuanya ini anakku, istriku, suamiku, harta bendaku, mobilku, semua bajuku. Tetapi anak Tuhan selalu bilangnya gini. Ya, yang aku miliki semuanya ini cuma hanya titipan. Titipan kan? Pernah gak kita bertanya ketika satu hari diambil sama Tuhan, bagaimana kalau titipan? Kalau titipan boleh gak diambil? Maunya yang nitip kali. Dia mau ambil hari ini, dia mau ambil lusa, dia mau ambil 3 hari kemudian, dia mau ambil 1 bulan, 1 tahun, atau nanti 5 tahun kemudian. Haknya dia, benar kan? Karena dia menitipkan sesuatu itu bagi setiap kita. Yang setuju dan mengerti katakan. Nah, tetapi bagaimana? Kita yang bilang titipan, ketika diambil titipannya gimana? Rata-rata manusianya lagi ngambek. Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah melayani pekerjaanmu Tuhan. Kenapa orang-orang duniawi enak menikmati dunianya? Tetapi kenapa aku yang sudah melayani pekerjaanmu? Ketika aku sudah banyak berdoa, ketika aku sudah bertobat, kenapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi dalam kehidupan aku? Padahal kita tahu loh janji-janjinya Tuhan. Kita tahu. Ketika kita berat untuk memberi, kita lupa bahwa hidup kita ini yang kita hidupi merupakan pemberian Tuhan. Ya gak? Siapa yang bilang hidup kita milik kita? Makanya kita berat untuk memberi, tapi kita gak sadar bahwa kita sendiri nih hidup dari pemberian loh sama Tuhan. Oleh karena itu mulai hari ini jangan pelit-pelit untuk memberi. Kasih tahu kiri kanan. Kasih tahu, jangan pelit loh. Orang hidup ini aja pemberian, kita bisa hidup ini pemberian Tuhan. Kalau kita ini diberi, kenapa kita pelit untuk memberi? Mestinya tidak boleh seperti itu. Ya, seberapa banyak orang-orang yang ada di dunia ini ingin hidup kaya? Rata-rata saya bilang setiap manusia kalau tanya maunya hidupnya menjadi kaya, benar gak? Benar. Padahal kita lupa. Kita bisa hidup ini merupakan satu kekayaan. Diberi nafas, diberi sehat, itu adalah suatu kekayaan. Tapi kenapa tiap hari kita mintanya sama Tuhan, berdoa minta kaya? Kita yang lupa. Kita yang kurang menyadari. Oleh karena itu, karena kita tahu betapa singkatnya hidup ini, hidup yang kita hidupin ini. Poin pertama, untuk kita bisa meredam semuanya, kita harus bisa selalu bersyukur dalam segala keadaan apapun juga. Yang setuju dan mengerti katakan. Yes, amin. Kita harus bisa bersyukur. Segala sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu musibah, baik ujian, baik sakit penyakit, baik apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi masalah di sekitar kita. Jangan pernah takut. Tuhan tidak pernah memberi ujian itu, mengizinkan ujian itu melebihi kekuatan setiap kita anak-anaknya. Tuhan yang sudah menebus kita, Dia tahu kemampuan setiap kita anak-anaknya. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan setiap anak-anaknya jatuh, tergeletak. Tuhan akan menopang setiap kita. Pada saat kita jatuh, Tuhan akan topang. Nah, seringkali manusia mengelak
Ketika saat mau ditopang Tuhan, dia mengelak dan dia memakai kekuatannya sendiri. Nah, itu yang menyebabkan seakan-akan kok jadinya lama. Ayo belajar untuk mensyukuri, bersyukur kepada Tuhan. Percayakan seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Selalu ada Tuhan. Ingat dan sadar, bukan hari ini indah, lalu kita bahagia. Biasanya kan orang selalu seperti itu kan. Harinya indah dulu, baru kita bahagia. Tetapi sebaliknya, dimulai dengan kita harus bahagia. Begitu bangun tidur kita harus bahagia. Begitu kita bahagia, maka hari itu akan terjadi, hari itu kita lalui menjadi indah. Bukan semuanya baik-baik dulu, terus kita tersenyum. Tetapi ketika kita bangun tidur, kita bisa tersenyum. Maka sepanjang hari itu akan menjadi hari yang baik bagi setiap kita. Mulai hari-harimu, ketika bangun tidur, ucapkan kata-kata yang manis, ucapkan kata-kata yang indah, tersenyum. Maka semuanya itu akan menjadi indah dan menjadi baik sepanjang hari ini. Amin. Banyak orang lupa. Jadi dibalik-balik. Dia mengharapkan yang indah dulu, mengharapkan yang baik dulu, terus baru tersenyum. Salah. Kita ubah kalau kita anak-anak Tuhan. Dan bukan karena segala sesuatu itu mudah. Segala sesuatu itu, itu gampang. Makanya kita yakin dan kita yakin bisa. Kalau mudah kita yakin bisa, mah itu terlambat kali. Justru segala sesuatu apapun yang diperhadapkan kepada kita yakin dulu bahwa kita bisa. Itu namanya iman. Maka semuanya akan menjadi mudah. Ketika kita yakin, iman. Kita memiliki iman, maka semuanya bisa kita lalui dengan mudahnya. Tetapi ketika kita tidak yakin, kita mengharapkan yang mudah-mudah dulu. Mana ada sih yang mudah? Hidup itu sulit kalau kita merasa sulit. Tetapi hidup itu begitu mudah ketika kita bisa menganggapnya segala sesuatu itu, aku yakin, aku pasti bisa. Amin. Kesulitan yang terbesar itu ada di dalam diri kita. Pikiran kita, hati kita. Itu yang membuat segala sesuatu yang menjadi rumit dan menjadi sulit. Menjadi berbelit-belit karena kita. Tetapi ketika kita enjoy, ketika kita bisa menikmati, ketika kita menerima padanya, kita bisa bersyukur, maka semuanya itu akan mudah. Yang satu sudah mengerti katakan. Yes, haleluya. Penuh dengan antusias, sikapi segala sesuatu itu. Jangan mencari kenikmatan duniawi. Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, ketika kita akan memilih segala sesuatu, Tuhan, manakah yang terbaik bagiku? Jangan mengikuti pikiran, jangan mengikuti mata, tapi mengikuti Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku. Jalani. Seringkali saya bilang, pelayanan sebenarnya bukan sesuatu yang kita sukai. Kalau kita sukai, kita emang gue demen, gue enjoy dan itu hobi gue gitu. Itu sebenarnya terlalu mudah dan terlalu gampang. Biasa-biasa aja dan saya pikir ya pelayanan biasa. Tapi yang sebenarnya yang Tuhan mau. Segala sesuatu yang belum tentu kita sukai. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan kepada setiap kita untuk melakukan. Kita lakukan dengan baik, dengan penuh sukacita. Itu namanya kita melayani pekerjaan Tuhan. Yang satu sudah mengerti katakan. Amin. Poin yang pertama tadi kita bersyukur. Apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa bersyukur, maka semuanya itu akan menjadi indah. Amin. Dan bisa menjadi berkat. Dan yang hal yang kedua, menuruti kehendak Tuhan. Kita gak pernah tahu loh, mana yang terbaik bagi setiap kita. Pernah gak ada yang tahu? Mana yang terbaik? Pernah gak ada yang tahu? Di sini, umurnya sampai berapa? Hidupnya sampai berapa? Di hari keberapa? Ada sukacita. Di hari keberapa nasibnya katanya mohon maaf, katanya sial katanya. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Benar? Setiap hari adalah hari yang terbaik. Kita anak-anak Tuhan. Tidak ada angka yang jelek, tidak ada angka yang membawa jelek. Semua angka itu baik. Tuhan ciptakan bagi setiap kita. Ada amin?
Yes, apapun yang Tuhan berikan selalu baik. Rumah tusuk sate, baik gak? Baik, kalau gak mau kasih kita aja, bener gak? Oh, Ibu Maria juga mau. Siapa yang gak mau rumah tusuk sate? Kasih tahu, Ibu Maria pasti mau. Gak nolak, bener gak? Dikasih kok, daripada gak mau orang lain rumah tusuk sate. Katanya membawa sial ya katanya ya. Tolak dalam nama Tuhan Yesus, bener gak? Semuanya bagus buat anak-anak Tuhan. Mending mana punya rumah tusuk sate atau gak punya rumah? Rumah tusuk sate itu bagus, bener gak? Duduk di depan sambil makan sate tiap hari. Namanya rumah tusuk sate. Siapa bilang tidak bagus? Buat anak Tuhan semuanya baik. Bener gak? Iya. Nuruti aja, turuti apa kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita menolak. Karena semuanya itu baik. Dan saya percaya rancangan Tuhan itu rancangan yang terindah di dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Yang setuju dan mengerti katakan. Yes, haleluya. Tidak ada hari yang menyulitkan kita kecuali kita sendiri yang membuat hari-hari itu menjadi sulit. Kita yang orangnya jadi rumit. Semuanya itu sebenarnya enggak ada masalahnya. Terlalu berbelit enggak. Persoalan besar, karena persoalan besar mesti kita jadiin kecil. Tapi justru terbalik, rata-rata kebanyakan orang persoalan kecil dijadikan besar. Kayak punya masalah besar. Kayak masalahnya yang terberat dalam kehidupannya. Orang hebat, benar-benar dikasih masalah yang terberat, bingung. Kita yang menjadikan rumit, kita yang menjadikan sulit segala sesuatunya. Oleh karena itu, mulai hari ini, tolak segala sesuatu yang seperti itu. Dan kita mau berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Yang setuju dan mengerti katakan. Yes, dan kita mau belajar. Bila tidak bisa menjadi jalan yang besar, menjadi jalan kecil itu tidak masalah. Yang paling penting, kita bisa, jalan kita yang kecil ini bisa membuat orang lewat di situ. Amin. Percuma kalau jalan besar tapi orang tidak mau lewat di situ. Orang tidak mau kunjungi situ. Nggak bisa jalan besar mendingan jalan kecil. Yang paling penting orang bisa melewatinya. Tidak bisa jadi matahari. Nggak apa-apa. Jadi lentera atau jadi lilin. Yang paling penting bisa menyinari. Bisa menerangi sekeliling kita. Yang tadinya gelap bisa menjadi terang. Karena ada lilin yang kecil. Cukup menjadi lilin kecil, gak jadi masalah. Jangan terlalu muluk mintanya berdoanya mintanya yang besar-besar. Tetapi ketika dikasih yang kecil aja tidak bisa dipercayakan. Sekarang berapa talenta yang Tuhan ada, yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Ada gak yang gak dikasih talenta di sini? Ada gak? Kalau ada, angkat tangannya. Kalau yang angkat tangan saya bilang, bohong. Setiap kita yang ada di tempat ini, siapapun Anda. Termaksud saya, setiap kita ini mempunyai talenta yang diberikan Tuhan. Masing-masing benar-benar berbeda. Bukan karena Tuhan pilih kasih, enggak. Karena Tuhan tahu. Apakah setiap talenta yang Tuhan berikan bagi setiap kita kembangkan, kita pakai, kita gunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang tadi kita katakan. Kalau tidak, kita tidak bisa mencari jalan yang besar, nggak jadi masalah kalau dikasih cuman orang lain dikasih 5 talenta, kita cuma dikasih 1 talenta, tidak jadi masalah. Yang paling penting 1 talenta yang Tuhan percayakan itu kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju dan mengerti katakan. Percuma dikasih 5 talenta tetapi Anda tidak mempergunakan hari-hari ini. Percuma Anda mintanya menjadi matahari, mintanya menjadi konglomerat. Sekarang aja pelit. Dibilang kita susah, tolak. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena kenapa? Kita bersyukur. Mau jadi pemberi, selalu saya bilang mau menjadi pemberi atau peminta? Pemberi. Mari hari-hari ini. Pergunakan waktu-waktu Anda dengan sebaik-baiknya. Karena hidup itu cuma singkat, hanya singkat. Kalau kita tidak mempergunakan waktu kita dengan baik, sudah lewat, sudah habis masanya. Dan hari-hari ini, ayo jadikan kita menjadi saluran berkat. Susah jadi penginjil,
Benar, susah kan jadi penginjil? Susah kan jadi hamba Tuhan? Benar kan? Susah kan jadi hamba Tuhan, mesti khotbah segala? Hari-hari ini Tuhan permudah. Lewat apa? Sarana. Tinggal pencet share. Seberapa banyak yang sudah melakukannya? Share, tinggal pencet. Bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Setiap minggu Anda pasti mendapat WA kan? Mendapatkan firman Tuhan kan? Seberapa banyak yang nonton? Seberapa banyak yang mengikuti ibadah? Dan seberapa banyak yang sudah membagikan? Jangan tunggu Anda menjadi hamba Tuhan dulu, terus Anda bilang nanti gue khotbah. Kalau gue panggilannya bukan hamba Tuhan, enggak. Hari-hari ini, setiap kita ternyata bukan hanya hamba Tuhan, tetapi setiap kita yang dipercayakan Tuhan yang boleh mengenal Tuhan dan mau mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Ketika Anda mendapatnya dengan sukacita, bagikan ke teman-teman kamu, kecuali Anda tidak punya teman. Jadikan hidupmu menjadi berarti. Yang setuju dan mengerti katakan, Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat yang luar biasa. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Mari Tuhan Yesus. Lewat firman ini menyadarkan setiap kami bahwa hidup ini sangat singkat. Hidup ini seperti uap. Dan kami mau hidup kami ini bermanfaat, berguna bagi sekeliling kami. Kalau kami tidak bisa menjadi jalan besar, tidak masalah kami menjadi jalan yang kecil Tuhan. Jalan setapak tidak jadi masalah. Ketika kami bisa dilewati orang-orang. Ketika kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami menjadi berarti Tuhan Yesus. Meteraikan apa yang kami dapat dengan darah anak domba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami kembalikan segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Karena Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. God bless you. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Kasih-Mu Tuhan Yesus, kami ngerasa kami sudah masuk tanggal 14 Maret. Kami tahu hidup itu seperti uap sebentar lalu. Engkau yang jamalah dunia ini Tuhan. Jauh dari dunia ini, jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, virus COVID-19. Dunia itu saling mengasihi, saling mencintai setiap umat manusia. Kami mau doa dengan negeri kami yang kami cintai, Engkau yang jamaah. Sabang sampai Merauke, Papua sampai Aceh. Jamaah negeri kami yang kami cintai Indonesia. Jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, airba, virus COVID-19. Engkau yang lindungi presiden kami, pemerintahan kami. Cukupkan kebutuhan sandang panggang kami. Keuangan kami. Hingga negeri kami jauh dari bebas dari virus COVID-19. Kami serahkan negeri ini, Engkau yang jamaah menjadi negeri yang kuat dan yang makmur. Engkau berkati setiap anak-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang berikan firman-Mu yang begitu hidup. Membuat kami menjadi kuat. Engkau jamaah setiap anak-Mu. Engkau yang buka pintu mereka dalam perjalanan mereka, rumah tangga mereka. Keluarga mereka. Anak-anak mereka. Pekerjaan mereka. Usaha mereka Engkau berkati yang berlimpah-limpah. Buka pintu sorga-Mu. Persekutuan pimpin Roh Kudus. Kami mau terima berkat, kuasa, mujizat. Engkau yang satu menyertai kami. Persekutuan pimpin Roh Kudus yang menyertai kami sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan yang percaya katakan. Amin.